Mungkin lu cuma kenal Chris Martin doang ya, sebagai vokalis. Yang pertama itu? Iya. Apakah lu tahu anggota Coldplay yang lain? Coldplay itu anggotanya bukan cuma Chris Martin. Bukan cuma Chris Martin, ada Chris Martin 1, Chris Martin 2. Temennya Chris Martin. Chris Martin 3. Iya. Ternyata juga kalau ngomongin kontroversi, Coldplay pernah juga diajukan tuntutan hukum. Sama siapa, Mal? Joe Satriani. Waduh. Apa itu? To Spotify. Kalau lo nggak bisa mendapatkan tiket buat gua sama Denboy gitu misalnya, itu kayak gimana sih mekanismenya? Duit gua balik gak? Gini, ada dua poin. Yang pertama kita offering dulu ke harga market price, masih minat atau enggak. Kalau enggak minat dengan kenaikan harga dari komitmen awal, itu akan dikembalikan refund, hanya dikurangi antara 250 sampai 300 ribu per tiket. Kita kembali lagi akhirnya menyapa teman-teman semua yang ada di Pop User di dunia Udah maya. yang nonton dikit lu nggak apal, yang nonton siapa aja namanya? Nggak mau, gue tahu Pop User. Kali ini kita berdua balik lagi barengan sama Denboy dan temen gue nih yang lagi kurang enak badan. Lu setan. Gue cuma masuk angin, bro. Gue lagi takut nih. Tapi kan nggak COVID. Lihat tuh, dari tadi hahaha. Sakit lu dia kayak orang bapak-bapak di sholat Jumat, dikit-dikit batuk. Iya. Bener. Atau kan kalau bapak lagi mandi. Kamar mandi kontrakan. Iya. Kamar mandi kontrakan. Gitu, iya. Kok gitu sih? Gua doain buat Pop Newser semua yang dengerin kita di podcast ya. Pop News. Benar. Terus yang nonton kita di YouTube channelnya Pop Asia Media. Yes, di that's right. Segmen Pop News. Sehat semuanya, Bro. Amin. Sehat selalu. Yang sakit diangkat penyakit. Yes, yang sehat diberikan kesehatan lebih dan rezeki yang berlimpah. Luar biasa. Oke. Kita acara yang doain banyak orang ya. Karena kita usaha kurang. Bener. Jadi kita banyak doa. Kita mendoakan teman-teman supaya sehat dan rezeki melimpah karena kita tahu musim festival it's coming home. Betul. Keren banget. It's coming home. Dan kita juga berdoa semoga lu yang segitunya banget pengen nonton Coldplay diberikan kemudahan oleh semesta ya. Sedangkan teman-teman lu yang nggak segitu-segitunya mungkin ya bentrok sama kawinan. Bener. Iya. Ada acara nggak dibolehin mak bapaknya. Bener, karena itu konser barat. Apa itu konser barat? Pokoknya gue berdoa semoga yang mendapatkan tiket Coldplay adalah orang-orang yang pantas. Orang-orang yang tepat ya, yang memang ngefans sama Coldplay. Bisa ngefans, atau punya banyak uang. Atau punya orang dalam. Order juga susah, Mal. Iya sih, emang susah-susah. Jadi kita nggak bisa berharap. Pak Sandiaga aja bilang kemarin dia belum dapet. Itu dia. Menteri, Bos. Nggak jaminan lu punya jabatan. Tapi gue rasa sih bisa dia dapet dia. Dia bisa dapet tapi kayak apa namanya dikasih ini loh, dikasih sama promotor. Iya. Udah pasti kadang kan menteri. Tapi dia ikut war buat keluarganya. Iya, nggak dapet. Bahkan temen gue nih siapa ya, dia tuh namanya Gibran. Gigi Berantakan. Ada sih yang begitu. Ya. Kan ada Gitong. Gigi Tonggos? Iya betul. Oke, jadi buat kita sekolah. Teman-teman gue nih beneran udah nabung, tapi mereka akhirnya kalah sama yang gue nggak tahu ya itu apakah yang beli. Nabungnya salah. Harusnya di Genius BTPN dong. Masuk. Harusnya di BCA Prioritas dong. Masuk. Tapi kalau boleh di BRI lah. Masuk. Bang Jago juga nggak apa-apa yang baru. Siapa aja lah. Ya boleh. Yang penting masuk. Tapi kalau ngomongin soal Coldplay ini sebenarnya karena kan ini mungkin sekali dalam seumur hidup lah mereka kesini gitu ya. Gue mau mengkritik kata-kata itu loh. Kenapa? Kadang-kadang gue takutnya orang-orang di luar sana terlalu mengagung-agungkan kalimat tersebut. Sekali-kalinya lu nggak bakal bisa nonton lagi, siapa tahu dia nggak bakal datang lagi kemari. Men, dia nggak datang kemari, dia baru datang sekarang aja. Orang yang udah nonton Coldplay banyak. Bener. Ada yang udah nonton di Bangkok, ada yang udah nonton di. Saya diem nggak? Sorry ini batuk nih, lu bisa cabut lu gak? Ada yang udah nonton di Singapura, Iya. Malaysia.
Jadi sebenarnya kesempatan insya Allah selalu ada. Bener. Cuman yang nggak ada tuh kadang-kadang rezeki sama waktu. Enggak, tapi maksud gua nggak datang ke Indo lagi Mal, karena kan Ya iya, mungkin terus- pemikirannya buat Emang gua, kenapa? gua cuma bisa nonton di Indo karena gua nggak punya budget untuk beli tiket pesawat gitu. Gua nggak bisa bahasa Inggris, kan banyak kemungkinan segala yang terjadi di dunia ini adalah hal-hal amat band. Gue lama-lama kayak Tony Blank aja. Tapi emang gara-gara Coldplay lah masih rame ya. Ya, betul. Walaupun banyak yang sudah bersedih gitu kan, tapi sekarang dikit-dikit Coldplay. Kemarin aja ada yang jadikan mahar kawinnya tiket Coldplay. Nah, ini Iya kan? usut punya usut, ternyata yang menikah itu adalah masih saudaraan sama Chris Martin? ibu mertua gua. Oh, gue pikir Chris Martin. Jadi saudara jauh namanya Tante Wati, itu anaknya Tante Wati sebenarnya. Jadi ada beberapa keluarganya dikasih tiket 4 sama si anak ini. Sama Tante Wati itu. Dia dapat gitulah tiketnya. Dia dapat war. Dapat war. Keberuntungan manusia itu kan di dunia ada 3 nih Mal. Berarti dia udah 1 nih kepake. Itu. Ya tadi dapat tiket Coldplay, terus kedua dia nikah sama istrinya. Nah, berarti tinggal 1 nih sisa keberuntungan dia semasa hidup. Dapat ilmu dari mana sih keberuntungan? TikTok mah ada. Ada di TikTok. Boleh nggak nyari referensi dari TikTok? Hah? Takutnya banyak yang salah. Kagak, tapi di TikTok semua ada. Kalau menurut gua, itu rezeki nikah boy namanya. Nah, bener. Jadi Katanya lo kalau nikah dibukakan semua tuh pintu-pintu rezeki lo, sesulit apapun lo insya Allah bakal dikasih jalan buat akhirnya lo nikah. gue setuju lagi, tapi kan rezeki Iya, bukan dengerin dok. cheat. Banget lo cheat. Enggak, tapi kan nikah itu rezeki itu bukan berupa uang aja Mal. Bukan. Pertemanan, Teman betul. badan sehat, Badan sehat betul. Tetangga yang baik. tetangga masa gitu. Enggak itu. Mas sinetron. Mas Adi. Adi siapa? Kan namanya Mas Adi. Oh nama tokohnya Iya. si siapa namanya? Dwi Sasono. Iya Dwi Sasono. Oke, Oke. kita bahas Coldplay lagi. Kita bahas Coldplay ya. Jadi di episode Pop News kali ini ada beberapa fun fact soal Ya. Coldplay yang mungkin nggak banyak orang tahu. Mudah-mudahan nggak banyak orang tahu, terus taunya dari kita. Mungkin lu cuma kenal Mudah-mudahan Chris Martin doang ya, Iya, benar. sebagai vokalis. Yang pertama itu. Iya. Apa kalau tahu anggota Coldplay yang lain? Coldplay tuh anggotanya bukan cuma Chris Martin. Bukan cuma Chris Martin, Ya. ada Chris Martin 1, Chris Iya. Martin 2, Temennya Chris Martin. Chris Martin 3. Iya. Pokoknya kalau misalnya memang yang ngerti Coldplay, paham lah vokalis siapa personil siapa aja gitu ya. Gue aja jujur kagak hafal. Gue pasti harus browsing. Oke. Gitarisnya itu namanya Johnny Buckland, Jenny Buckland ini lead gitar ya. lead gitar. Ya. Terus ada Guy Berryman, Ini yang main bass, main bass. temennya Awan berarti. Sama ada Ya, Awan basis. Oh kemarin ke kantor gue. Iya, gua tahu. Iya, akhirnya Dia kita ngomong. jadiin gimmick dia. Iya, gua. Karena kebetulan ada artis ya. Iya, terus- Ada Awan tuh, sih gitu. Ada Will Champion juga. Ya. Dia banyak banget dia kebisaannya nih si Will Champion. Will Champion yang botak kan? Bener. Yang main tung 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 tudung tung tudung dung Yerusalem jaju. Itu kan itu dia tuh yang suka pakai gituan. Bener. Dia drums, backing vocals, multi instrumentalis. Nah, multi instrumentalis itu ya tadi Kamal bilang bukan drum, kan lu tahu ya bentuknya. Itu Yoi. kan kalau drummer tuh biasanya tiba-tiba ada perkusi, ada yang kring, terus ada yang duk yang gitu Dia doang tuh bisa sama pakai cobek, Bener. ya kan, parang. Iya, gini juga Sen. Itu mah gampang. Tapi nggak semua orang bisa gini-gininya Iya. Roman Picisan. Nah, gimana? Tahu nggak? Malam-malamku nggak salah. Gimana sih, Mal? Salah. Malam-malamku bagai malam Anjir. seribu Iya. bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini, gue gedek banget kalau banyak orang salah begitu. Berarti nggak nyimak dia. Kita ngomongin Ahmad Dhani. Kenapa diomelin Ahmad Dhani? Kita nyanyi lagunya dia. Tapi nggak apa-apa. Gue akan tanding sama L, nanti bisa gue selengkat aja orangnya. Keren. Enggak. L. Kita ngomongin soal Coldplay lagi. Tadi udah Ya. dikasih tau sama Kamal ada personil yang lain ya. Ya, itu tadi Jadi kita perkenalan totalnya dulu. ada 1, 2, 3, Empat. ada 4 personil Coldplay, dan beruntungnya kita sebagai warga Indonesia akhirnya tahun ini Coldplay akan bertandang ke sini. Dan memang ini sebenarnya kan isunya udah lama banget Mal. Iya kan? Iya. Kalau ngomongin soal Coldplay ini sebenarnya band udah lama banget. Ini band ini berdiri tahun 2000-an ya. Atau 90-an Kalau ya? dia punya nama, ini fun fact pertama ya. Ya. Nama dia Coldplay itu katanya baru dipakai di tahun 2000 sebenarnya. Pada saat dia ngeluarin album. Pada saat dia mau ngeluarin album si Parachute. Nah, Gitu. ini. Sebelumnya namanya adalah Starfish. Oh, Gitu. bintang ikan. Ikan bintang. Bintang ikan bintang. Iya. Ya, tapi tahun 2000 itu akhirnya Coldplay berubah nama Jadi dari Starfish menjadi Coldplay.
Dan fun fact-nya lagi, nama Coldplay ini dikasih sama personilnya Kin. Namanya tim Rise Oxley waktu itu akhirnya memberikan nama ke Chris Martin dan kawan-kawan, lo Coldplay aja coy. Iya, karena Starfish ini nggak ngejual. Enggak sih, nggak ada itu ya. Ada, tapi pasti kata-katanya, kata-kata tepatnya tuh kayaknya ini adalah nama yang ramah dan nggak bakal dibenci karena nggak ada unsur nggak ada embel-embel apapun, nggak ada kayak Iya. fight for reason Bener. gitu, nggak Tapi gitu. sebenarnya Coldplay. Gitu. gue tahu nih sejarahnya. Jadi waktu itu si Time Rise Oxley ini ikut Coldplay pada saat rekaman. Oke. Nah di studio ini anak-anaknya gini. Dan belum ada Kin waktu itu ya? Iya belum. Kinnya belum seterkenal Iya, itulah jadi- pokoknya. Tapi jadi dia mau jadi personil Kin. Yoi, nah jadi tuh semuanya yang main kayak Oh nunduk. iya karena dingin. Wah Coldplay tapi mereka baru main Tapi gitu. mereka play. Iya jadi Coldplay. Anjir. Kreatif parah, baru banget itu. Mal, ini bukan covid mal, cuma batuk doang kok. Kesian. Dia bilang, temen gue budak tiap lo batuk. Wah gitu. Maaf ya Acit. Acit maaf ya, ini produser kita bentar lagi mau cabut ya. Ya makanya lagi mau kita sakitin ya. Di hari Kalimantan terakhir ya, bukan Kalimantan. Dia mau syuting orang hutan atau apa salah. Nah. Oke lanjut. Coldplay memang terkenal dari dulu ya. Chris Martin dan kawan-kawan ini band yang punya jiwa aktivis dan filantropi yang tinggi. Ini penting banget sih karena dia peduli sama lingkungan kan jatuhnya. Gak cuma lingkungan, kemanusiaan juga kemanusiaan. Pak. Jadi ini beberapa organisasi yang pernah diajak kerjasama dalam turnya Coldplay. Ada Oxfam, Oxfam ya? Amnesty International tuh yang urusan ham-haman pernah Make-A-Wish tuh. Foundation. Gue gak tahu tentang apa. Terus ada Teenage Cancer Trust, udah pasti gila. tentang kanker untuk anak-anak gitu ya. Iya. Anak-anak yang terjangkit kanker kemungkinan besar ini untuk pengobatannya. Yes. Dan ada Global Citizen juga. Dan beberapa tahun belakang ini sebenarnya Coldplay fokus sama isu lingkungan juga dan juga perubahan iklim karena kan Karena itu Coldplay deket banget sama teman-teman PPSU. iya PPSU kan soalnya lingkungan banget ya. ya betul. Iya dong. Nah, selain itu juga ini fakta berikutnya, ini vokalisnya Chris Martin yang teman-teman cuma tahu dia doang ya. Gue gak tahu ini penting apa enggak sih, cuman gue masukin aja. Tapi ini sangat penting Mal, karena kan ada yang suka musik, ada yang suka film. Iya. Siapa tahu dia nggak tahu nih persahabatan Chris Martin sama Simon Pegg. Ini Simon Pegg ini pemeran dari Mission Impossible ya. Yang banyak orang tahu dia ikutan di Mission Impossible. Iya. Yang jadi, lo tau kan yang jadi yang mana? Tahu. Yang jadi tagnya. Iya, Oh, itu. yang ketik-ketik. Oh juru ketik. Itu mah TU. Pokoknya yang sering disandera dah. Kalau di Mission Impossible, Iya. habis selalu dia yang disandera. Bener. Iya. Tapi Simon Pegg ini juga sering ada di video klipnya Coldplay ya. Karena emang sohib itu berdua Iya. katanya Chris Martin sama Simon Pegg. Kayak Kamal misalnya sama Mbak Endah atau Mas Resa gitu kan lu sohib. Bisa aja tuh lu minta Endah, Sa itu dong. Si sopan. Kurang ajar banget gua. Iya, si sopan. Endah, Esa. Ikut tau video klip gue joget-joget aja. Nggak usah. Kesian, kayaknya dia punya banyak kesibukan deh. Ya. Fun fact berikutnya soal kata-kata yellow. Nah ini menarik sih. Banyak yang menginterpretasikan yellow ini ribet, Pak. Kuning ya. Ya pokoknya kan it was all yellow. Iya, ya kan? benar. They were all yellow gitu kan. Apa sih maksudnya nih? Kan look at the sky kok yellow? Kan harusnya sky is blue. Oh bener lagi. Iya, jadi banyak yang menginterpretasikan sok-sok mendalam kayak kuning jangan-jangan warna apa ini? Partai atau orang meninggal Atau tumbler. enggak. Itu tumbler kuning. Oh iya bener tumbler gue itu. Iya. Cerita sesungguhnya dan ini karena katanya pernah di address sama si Chris Martin ya. Lalu pas dia lagi bikin lagu di mejanya ada buku Yellow Pages. Anjing. Beneran. Dia cuma nyari warna doang terus kebetulan Oh yellow. terus kan jadi just sky yellow gitu doang. Gila yang musisi hebat tuh begitu ya. Keren. Tapi kalau ngomong Genius. Nah, tapi mungkin ini kalau gue ngelihatnya Coldplay pasti terinspirasi sama band Indonesia. Apa? Rumah Sakit tuh duluan bikin lagu kuning. Iya betul. Karena Duluan Rumah Sakit apa Betrayer? Karena Betrayer bikin bendera kuning. bener lagi. Enggak. Rumah Sakit dulu. Betrayer Kayaknya sih 2000-an. enggak dong. Rumah Betrayer Sakit- kan metal klinik Bahlul terus Enggak. 90-an. Rumah Sakit kuning itu album 0 derajat dia di tahun 96. Berarti Sleeping. Iya. Karena Metallic Clinic itu kalau nggak salah 9697 munculnya. Oh berarti samaan tuh. Kemarin Kemarin pagi dia masih bicara,
kemarin malam dia si batuk-batuk, besoknya pagi dia sudah meninggalkan kantor maksudnya ya. Jadi Dia kan nengok juga. iya, dia nggak ngedenger. Oke, Itu barusan udah kelar soal Yellow ya. Udah lagu Yellow. Jadi itu dari Yellow Pages ya. Betul. Nah. Ntar ada gambar-gambarnya ya? Iya. Yellow Pages gitu-gitu ya. Nah, selain menjadi seorang vokalis, ini Chris Martin juga sebenarnya dia sebagai apa ya, pencipta lagu, penulis lirik gitu ya. Dia itu juga nyiptain lagu buat para musisi lain udah pasti. Karena kan kebanyakan lagu-lagu Coldplay kan diciptakan sama dia. Ya. Ya, ini mah standar Musisi. frontman aja. Iya. Adam Levine juga gitu. Tapi keren. Ya, frontman gue kan gitaris. Oh, bukan lu mau? Enggak, gue cuma di depan iya. Cuman kalau urusan lagu mah gitaris Iya aja. benar. Tapi memang ini emang proyekan biasa kayak gitu ya. Nah ini tuh sebagai pencipta lagu, penulis lagu, Chris Martin ini sering menuliskan lagu untuk teman-teman musisi lain dan lagunya itu Hits juga. gitu. Ya. Tangan dingin tuh dia sebenarnya. Yoi. Karena namanya Coldplay. Bertangan dingin Coldplay. Mal, lagunya siapa aja? Ada Dua Lipa sempat Ya. dibikinin lagu Homesick judulnya. Terus ada Avicii yang Heaven. Kalau yang Avicii Heaven ini dia juga featuring. Ya betul. Riptide Chainsmoker juga dia featuring, dia nyiptain, co-writing juga lah. BTS itu BTS dia juga ya? Yang mana, Cik? tapi co-writing. Oh, co-writing. Karena akhirnya itu jadi kalau title-nya ya, Ya. ciptaan Chris Martin sama ciptaan Coldplay dan BTS. Oh, jadi jadi nggak bareng ya? specifically Iya, Chris iya. Martin gitu, tulisannya nggak gitu. Ada juga Nelly Furtado yang lagunya All Good Things. Ada Natalie Imbruglia yang Fun sama Kylie Minogue yang Everyday is Like Christmas. Kalau nggak salah ini lagu Natal ya. Every day it's like a Christmas. Emang Every gitu? day nggak tahu. Kayak Iya. Gue tonjok lo ya. Jangan dong. Nyatuin dua lagu lo. Nah, dan ini juga ada fakta yang menarik sekali. Ini ada dua band yang apa ya? Jadi inspirasi Coldplay. Salah satunya mungkin lu ngefans juga pastilah. Dua-duanya mungkin lu Dua-duanya ngefans. gua ngefans. Bener. Ada Radiohead dan juga U2 yang jadi inspirasi dari Coldplay. Jadi hal ini sempat diutarain sama Coldplay itu sendiri. Dan Sama Chris sebenarnya, Martin juga. iya mereka punya hubungan baik nih sama kedua band tersebut. Iya, betul. Bahkan pernah berkolaborasi. Bahkan waktu itu ada momen Coldplay sama U2 tuh tur bareng kalau nggak salah. Bener, pernah sama Bono ya. Ya, Ya. sama Bono. Dan teman-temannya Bono. Iya sama ya. Besok kita bahas U2 ya. Percis kayak begini. Iya. Siapa aja personil U2? Iya, kalau lu tanya Blur gue tahu semua gitu. Jadi apa ya, kalau ngomongin Coldplay ini dia kan band lama ya, fansnya udah banyak banget seluruh dunia tahu Coldplay lah gitu. Kalau lu lihat Kan di labelin band komersil Pak. Bener. Sama musisi-musisi internasional ya yang nggak lain. apa-apa. Iya nggak apa-apa juga. So what man? Tapi itu jadi kayak term yang Iya. kurs lah kalau di luar sana. Enggak sih sebenarnya, karena mereka datangnya berangkatnya dari senang ya. Kalau Iya. iya kan? Tapi menurut gua dia komersil. Coldplay itu buat gue ya kayak Dewa. Kayak Niji. Ya boleh lah Niji juga. Maksud gua Enggak, komersil kayak tapi Niji. rumit. Kayak Niji. Komersil tapi rumit. Bener gak lu? Bener. Susah loh bikin komersil tapi rumit. Eros tuh bisa. Bikin Eros bisa, lagu. gue setuju Eros Iya, bisa. Eros tuh bener. bisa. Terus Siapa lagi ya? Padi. Padi bisa, CPU bisa. Dewa juga Dewa udah bisa. pasti. Kalau Noah tuh masih bisa. Noah ada yang bisa. Ya. Ada beberapa lagu Noah yang menurut gua rumit nih, tapi ini komersil Iya, gitu. benar. Susah itu menyatukan dua itu, komersil tapi kompleks dan bagus gitu. Musik itu susah. Tapi Makanya kan- Ahmad Dhani berhak sombong lah. Bener. Iya, karena dia sejago itu, men. Tapi kalau ngomongin soal Coldplay sebenarnya kan terbagi dua nih Mal. Apa tuh? Ada cold, ada play kan? Anjing kan gitu. Jadi ini sebenarnya ada orang-orang yang dengerin Coldplay awal-awal yang di album Parachute itu sama yang baru tahu pas Viva La Vida sebenarnya gitu. Ya, Viva La Vida pecah banget soalnya. Bener, dan itu kan sempat jadi apa ya, di radio di mana-mana diputar, Ya, kemudian betul. jadi soundtrack Bentar, saya ada yang garuk. bola juga. Ini. Nah, jadi memang sebenarnya sempat ada perdebatan juga. Lo tau Coldplay cuma Viva La Vida gitu. Iya. Ya nggak masalah juga gitu. Nggak boleh, Nggak boleh kita gitu. ngejudge kayak gitu kan. Ada Terserah. orang-orang yang baru lahir kemarin, masa lu Iya. paksain tua sih? Lu jangan sosok senior gitu deh gitu. Dio, kalau emang lu suka sama gue, coba Goblok. Tapi kalau buat banyak orang Coldplay itu kayak wow luar biasa. Bener. Terus kayak
putih bersih gitu loh Pak, kayak nggak ada salahnya kayaknya di band. Iya lagi. Tapi ternyata sebenarnya dia punya banyak kontroversi juga. Bener. Selama mereka berkarir. Kayaknya hampir nggak ada musisi yang nggak punya kontroversi sama sekali. Semuanya ada kok. Nggak ada pun bisa dibuat-buat soalnya Iya. sama media dan kawan-kawannya gitu kan. Contohnya ya sebenarnya kayak Blur vs Oasis itu kan yang bikin media gitu. Bahkan Ya, misalnya. sebenarnya mereka baik-baik aja karena dibakarnya sama media akhirnya Ya. sedunia Biasanya yang bikin kontroversial dan akhirnya punya konflik sama siapa gitu ya. label. Bukan Pak. Apa? Kadang-kadang nggak perlu disuruh pun fansnya Iya lagi. Bener. suka berantem sama fans yang lain. Padahal bandnya biasa-biasa aja. Iya, Mau iya. solois kek, mau apa band kek, sama aja itu. Baik banget lagi. Kalau ngomongin kontroversi udah pasti yang paling anget kan sampai sekarang masih viral juga BMTH. Iya, karena kemarin sempat karena Coldplay mau kesini, akhirnya videonya keluar lagi tuh Yeay, di TikTok, rame di Instagram lagi. gitu. Pada saat ada statement dari Chris Martin, dia nggak tahu BMTH itu apa gitu. Jadi pada saat acara di, kalau nggak salah Britworth deh, kalau nggak salah ya. Enemy. Ada Coldplay di satu meja bundar gitu. Yang diacak-acak sama vokalisnya BMTH kan. Siapa? Skies Oliver ya? Oliver Skies. Ini semua runutannya kan gara-gara si artwork album Benar. yang mirip Flowers of Life itu kan. Ya, betul. Sampai sekarang belum kelar-kelar sih sebenarnya tuh urusan, maksudnya karena tapi dua-duanya makin lama makin santai aja. Dan Akhirnya waktu yang juga menentukan. bukan menentukan, Apa? menyembuhkan hubungan mereka Iya. berdua. Kayaknya konfliknya udah nggak terlalu segitunya Enggak sekarang. lah, itu udah lewat lama banget bro. Dan yang paling ngehenya menurut gua, Coldplay kesini, BMTH juga kesini, soon. Iya, Jadi betul. kayak apa gitu. Terus ternyata juga kalau ngomongin kontroversi, Ya. Coldplay pernah juga diajukan tuntutan hukum Sama siapa Mal? Joe Satriani. Waduh. Apa itu? Terus Defy. Main gitar. Iya gue tahu, tapi yang kebanyakan pakai wah-wah dan efek-efek macem-macem, Iya. terus Defy. Oh iya. Kalau Joe Satriani lebih banyak clean-nya, kecuali album dia yang apa ya? Lu dengerin Joe Satria? Gue dengan Joe Satriani. Semua gara-gara Total Football zaman dulu. Oh anjing. Tung tong tong teng tong teng tung tong Iya, tong iya, teng iya, tung iya, tong. One iya, Stop iya. Football. Wah, iya. Teng 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 teno neo. Iya, iya. Tenet tono neno. Nah, Bukannya itu bagian zodiak ya makanya bukan deh. enggak, itu Total Football. Oh iya, iya. Total Football. Apa One Stop Football. Pas bagian Flash News Oh bener. yang kompilasi itu. Iya. Diberitakan bahwa Tengah malam tuh ya? Messi. Iya. Malam-malam. Itu enak banget ya lagunya. Tapi kalau Always ngomongin with me, always with Messi, you. kalau ngomongin Messi, Nggak usah ngomongin Messi, ngapain? salah Lionel Messi gitu. Nggak usah. Argentina mau ke Indonesia ya? Ya, tapi masih di Tanggal 19 Juni ya? Gue sih sampai sekarang kita tapping ini belum tahu ya Messi ikut apa kagak. Kayaknya sih. Soalnya Messi-nya mahal banget. Iya, Kemarin Messi. sempet pihak Kemenpora atau siapa gitu yang ngomong, ini kayak ngundang Soneta sama Oma. Kalau tanpa Oma ya? Tanpa Oma murah. Murah. Bisa terjangkau gitu lah ya. Tapi kalau udah pakai Omanya tuh, Iya. buset. Tapi karena ini timnas, jadi segala macam kemungkinan bisa terjadi lah. Gitu. Pokoknya bisa beda ini Pak, bisa beda Iya. hampir 50% harganya Nah. kalau mau pakai Messi-nya doang. Kenapa kita ngomongin bola? Karena Chris Martin suka bola juga. Iya. Ini salah satu fans dari klub Liga Inggris ya. Gue tuh cari tahu pengen sendiri. deh satu episode nggak ada bola-bolanya. Tadi gue nggak sengaja tuh, karena orang tuh gila bola banget, parah, gila. Gue baru bikin tato di sini. Aduh, Tato gue itu formasi Liverpool goblok. 4-3-3. Nggak apa-apa ya. Oke. Kan lu suka sama Liverpool. Iya. Itu wajar ya. Tadi sempat kena shoe lah ya sama Nasu. Joe Satriani. Dan itu lagu yang paling terkenal juga loh. Iya. Viva La Vida. Jadi Joe Satriani merasa instrumentalnya si Viva La Vida itu banyak punya kemiripan sama If I Could Fly-nya Joe Satriani. Oh, dia merasa mirip. Dia berasa mirip. Oke, Tapi akhirnya si konflik ini berujung damai Iya. karena akhirnya lawsuitnya di apa namanya? Iya. Dicabut sama Joe Satriani, tapi nggak ada yang tahu Pak. Itu akhirnya orang dua pihak ini ngobrolin apaan. Oh, enggak karena kan kalau ngomongin soal nada kan sebenarnya cuma ada 8 kan, do re mi fa sol la si do Memang, gitu. tapi kan ada aturannya. Lo mirip berapa bar. Iya. Gitu-gitunya lo. Iya tuh, kan dia kan yang suka ke bar sama ke pub kan dia. Iya lagi. Dia tahu banget. Gila lu, Cit. Nah, terus sebenarnya ada lagi nih tahun 2008 Yes. ini Noel Gallagher ya. Gua gak suka banget lagi sama dia. Pernah bilang Coldplay adalah the biggest band in the world with the new
The Worst gitaris gitaris. yang memicu kontroversi akhirnya ya. Tapi di kesempatan lain Noel juga muji Coldplay dan bilang kalau pernyataannya merupakan sekedar kritik halus aja dan nggak ada maksud buat menghina band tersebut. Yes, jadi kelar juga udah semuanya. Iya. Tapi intinya bukan tanpa kontroversi lah si Coldplay ini ya. Siapa yang nggak tahu album A Head Full of Dreams? Nah ini salah satu album yang mungkin teman-teman baru tahu ada Coldplay nih gitu. Bisa jadi. Ya. Itu kan 2016-2017 lah kalau nggak salah ya. Kan mereka tur tuh di album itu. Ya, tur Asia juga tuh. Tur Asia juga, iya betul. Tapi nggak kesini ya. Katanya ini tercatat sebagai salah satu tur dengan pendapatan tertinggi di dunia. Ini pernah kita bahas sebenarnya Mal di episode sebelumnya waktu itu. Maksud selanjutnya udah kita bahas. Iya, karena kan gue udah jauh. Itu tapping mundur. Gue udah jauh. Tapping mundur. Dulu jangan gitu dong, gue jadi insecure nih, gue nggak nularin kok anjing. Acit tuh yang nularin. Oke. Dan FYI mungkin juga orang-orang udah pada tahu sekarang ya kalau World of Spears ini hampir batal coy. Bener, karena Gara-gara satu dan lain hal. Nggak ada yang mau nyokong dananya. Iya. Konsep yang ditawarin Coldplay tinggi banget Sebenarnya tuh untuk cost-nya. iya, karena kan Coldplay kan ngejual experience ya, dalam artian Sama ramah lingkungan Pak. Bener. Dia kan pengen turnya ini ngurangin emisi rata-rata yang diproduksi sama tur Iya. itu 50%. Nah. Jadi lo kan tahu kalau tur genset itu berapa biji? Iya lagi. Iya, Coldplay mau ngurangin itu semua, jadi pakai energi terbarukan, Nah. which is itu mahal. Energi terbarukan itu berupa pupuk, ya. Pupuk apa pupuk? Pupuk, itu beda pupuk kan bego. Pupuk nggak bisa jadi energi dong. Bisa Mal, bisa. Pupuk yang bisa ada metananya. Pupuk tuh dari pupuk sebenarnya Pupuk bisa dari pupuk. Iya kan gue Iya. bilang. Jadi pupuk. Tapi pupuk bisa jadi energi. Iya, jadi Udah ada pembangkit listrik tenaga tai sapi asal lo tahu. bener kata Kamal nih, kalau misalnya mungkin buat promotor ya khususnya ya. Yoi. Lo kalau mau ngundang Coldplay nih budgetnya gede banget pasti. Tergantung konsep yang ditawarkan sebenarnya. Kayak tadi gue bilang, Coldplay ini nawarin experience pada saat lo nonton gitu. Ya. Jadi teman-teman gue yang kemarin berangkat tuh ke Hong Kong, itu TKW kan? bener. Tenaga kerja Wool of Print. Apa? Itu nggak tahu. Tenaga kerja war ticket. Itu dia tuh kemarin karena banyak yang war jadinya banyak yang perang, iya kan? Kagak maksud gua war ticket Coldplay itu sampai yang pasti di hari itu timeline Instagram lu semuanya Coldplay. Memang. TikTok Semua Coldplay. pada screen cap yang udah itu. Norak gua. Gak cuma repost boy. Kagak gua kayak Enggak salah. Lo kalau nggak mampu, bukan. nggak usah bilang-bilang. Enggak. Kalau Gua nggak mampu. alhamdulillah ada uangnya, tapi gue menunggu soundrenalin aja ya. Gue soundrenalin, isunya blur soalnya ya. Tapi ngomongin kemarin kan banyak yang nggak dapet ya. Bener, temen gue pada sedih tuh. Akhirnya Ada yang nonton The Massive malah. itu kan yang nyasar. Iya. Akhirnya ada yang karena udah pengalaman mungkin ya, ada yang pakai jasa just tip. Nah sebenarnya kalau ngomongin jasa just tip ya Mas Kamal. Respect lo sama gue. Bagus. Ya iyalah, lo kan lagi toko ya. Nggak, pilek. Jadi emang jasa Gua mau titip telepon tiket temen ini gue. Lo lanjut. Memang saat itu lagi rame karena kan Sekarang mulai jadi ini Pak, mata pencarian, iya. Karir. Just tip Gue tuh. nggak ngantor, gue cuma jadi seorang Just tip. yang just tip aja gitu. Karena baik banget konser artis luar gitu ya. Karena kan cenderung kita lagi sibuk ngantor gitu ya. Kalau luar biasanya pagi, lo harus punya waktu, punya effort, punya internet kenceng, dan punya perangkat yang memadai gitu. Dan ketangkasan, juga keberuntungan. Jadi buat lo nih yang nggak punya keberuntungan itu, biasanya menggunakan jasa dari orang-orang yang punya jasa just tip ini gitu. Karena mereka punya timnya. Bener, karena dia lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang, terus katanya ada perangkat-perangkat khusus yang gua Iya. ngerti apa gitu kan. Nggak sekedar ngandelin Internet. internet. Karena kalau ngandelin internet kemarin ada tuh yang viral yang di warnet gitu kan. Kurang kenceng apa warnet anjing. Jadi memang mereka nggak dapet juga gitu. Iya, betul. Tapi memang kalau ngomongin Kantor gue itu isi pegawainya ada 100 sampai 200 orang. oh yang sana. Yang di sana, yang kantor radio gue. Iya, iya. Hampir semuanya ikut war ticket. Yang dapat berapa? Berapa? 2. Gue tahu yang dapet.
Andra Jusran, Iya. enggak Ruli Austin nitip tuh ya. Enggak, itu justru Ruli yang dapet. Andra yang itu. Karena Ruli Austin dapat, jadi Andra kita ganti jadi Ruli Austin di MDT ya. Sama satu lagi siapa? Ruli dan Camuy, RC. Ini ngomongin soal tiket ya, banyak banget yang kecewa karena nggak dapet. Pada akhirnya mereka menyerahkan, bahkan ada yang ngebeli yang udah deh gue nonton di Malaysia aja, mental gitu ya. Gue beli yang di Hong Kong juga ada ya, Hong Kong mental juga. ada. Akhirnya, Singapura. nah gue mau jujur lagi, akhirnya gue nonton Coldplay tapi yang di US karena masih sepi, belum ada gue ke Amerika. Keren. Nggak laku memang, akhirnya ya udah karena nggak laku ya gue beli gitu. Yang di US. Yang di US. Keren. Utarakan semampumu. US. Untung dapet loh. Hampir gue tonjok. Kalau kan suka nggak dapet. Kalau udah lempar-lempar begitu. Gue mah nggak mau rapiin. Tapi ya kita nanti akan mencoba berkomunikasi dengan seseorang yang memang apa ya, job desk-nya ya. Bukan job desk, pekerjaan Pak. Dia itu just tipper. Oh namanya just tipper. Dia udah pernah Pameran. Pameran. Just tip. Kenapa pakai bikin pameran goblok? Kuratornya Itu thrifting kali lo. Kalau thrifting bisa. Just tip kan berarti baju-baju orang. Orangnya datang nih. Mas, kan itu baju gue mau beli. Kan kenapa lo pamerin? Bingung. Tapi ya ini salah satu. Ini just tip for tiket. Ya ini keahlian yang sangat sebenarnya lagi rame ya. Maksudnya Betul. punya arus keahlian khusus nih. Tapi gue pribadi kan gue orang lama ya, orang jadul. Jadi anjir ada ya profesi ini ya? Mal di masa yang ada. Kalau buat just tipnya gue ngerti Pak, Iya. karena bini gue pernah melakukannya. Oh, iya? Cuman apa beli-belian baju, celana, topi gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalau just tip war ticket tuh gue buat gue ini hal baru gitu. Dan ternyata udah banyak banget pemainnya. Habis ini kita langsung nelponan sama Iya. just tippers ya. Dan Ini- kita pengen tahu cerita dia. Dia kan 2 kali tuh berarti. Just tipin orang buat war ticket Coldplay. Oh, dia- 17 sampai 19. Oh anjir, tapi dia sebelum Coldplay udah emang mainan ini Udah, ya? dia Blackpink juga pernah apa namanya? Just tipin. Sebelum Blackpink, Black Dog, terus Sama Black Market juga Black ya? Market sama Ya, terakhir Batam, tuh- berarti Batam tuh Black Market. sama ini yang zaman gua kecil dulu. Apa? Black Attack Gumbrang-gambreng. Nora. Abis ini ya. Ya oke. Oke, kalau tadi kita udah bahas banyak banget fun fact tentang Coldplay, sejarah berdirinya, kemudian huru-haranya. Nah, karena Coldplay kan konser di Indonesia, banyak banget kemarin yang waduh ini gimana. Banyak banget kemarin yang nggak dapet tiket, ada Yes. yang dapet tiket, ada yang akhirnya pakai jasa just tip Iya, ini untuk war tiketnya. benar. Kayak tadi gue bilang, just tip ini lo harus memilih dengan baik dan benar, dengan intuisi dan juga feeling lo. Ya. Jangan sampai ketipu ya. Ya karena orang jahat mah ada aja gitu kan. Banyak. Ini kita mau langsung ngobrol sama Just Tippers sebenarnya. Keren. Jadi dia ini emang tukang just tip war tiket gitu Pak. Ya. Namanya Rani, dia dari Ticketing atau kalau lo search di Instagram namanya ticket.inc alias .ing. Oh, jadi buat teman-teman silakan dicari Instagramnya ticket.in. Ya gitulah pokoknya ya. Ya. Sekarang kita pengen ngobrol sama Rani. Rani halo. Halo Kamal. Halo Rani, ada temennya Kamal namanya Denboy. Kita dari Mas Denboy. Hai. Kita dari Pop News. Sebelumnya kita berdua pengen tahu lo udah pernah just tipin tiket siapa aja yang udah pernah datang ke Indonesia? Paling pertama banget itu dari ini Java Jazz Festival. Oh, lokal ya berarti. 2000 Java Jazz Festival waktu 2002 atau 2003 gara-gara awalnya karena gue punya itu ATMBN Bintang. Itu. Oke. Kalau yang internasional? Abis itu baru Taylor Swift yang ketiga. Abis itu langsung Taylor Swift kedua. Itu tahun berapa ya? 2013. Oh, 2013. Kalau Java Jazz itu, kalau Java Jazz tuh kalau nggak 2012, 2013. Oke. Maret deh kalau nggak salah. Ya, betul. Dan kemarin lo juga just tipin buat war tiketnya Blackpink. Iya, Blackpink iya. Jakarta sama Singapura. Wah, Singapura pun lo ikutan just tipnya juga? Iya. Wow. Singapura juga. Oke, ini gua sama Denboy kan sebenarnya orang awam ya. Kita berdua tuh nggak pernah ikutan war ticket, nggak pernah ikutan just tip, apalagi beli dari calo gitu kan. Ya.
ada bedanya nggak Just Tip sama calo? Oke, just tip sama calo itu, intinya nih, kalau kata kuncinya, kalau just tip itu, just tip war tiket itu, lebih ke terima PO. Oke. Terima PO, purchase order. Ya, kalau calo itu lebih ke dia niat sendiri punya modal, dia kumpulin sebanyak-banyaknya, entah itu dari hasil war atau ada jatah invitation yang berlebih dari linknya dia, tapi link trusted sih biasanya ya. Calo-calo yang bukan scammer ya. Iya. Sama yang ketiga, biasanya dia punya beberapa customer lama atau temen yang batal nonton. Terus kayak istilahnya jualnya underweb. Akhirnya ya udah bisa lah dicaloin jadinya. Berarti kalau pop user pengen ikutan Just Tip tuh mekanismenya kayak gimana? Kalau just tip itu biasanya kita ngedata dulu nih orang-orang yang mau just tip ke kita kan. Itu sebenarnya datanya mereka tuh lebih ke untuk apa ya, kayak formalitas saja, kayak misalnya kayak nama, TTL, email ya kan. Terus apa lagi tuh, alamat, IKTP. Tapi biasanya kita nggak minta foto IKTP sih, hanya nomor NIK-nya aja yang diperluin, biar istilahnya mereka secure gitu kan. Nah itu biasanya untuk data backup, maksudnya kayak sebanyak-banyaknya tiket yang kita dapat kan biasanya kalau satu data maksimal 4 tiket. Betul. Nah jadi lumayan kan, kalau misalnya kita dapat 10, ternyata 10 itu punya data tim war udah cukup, ya udah data tim war. Tapi kalau ternyata dapatnya berlebih dengan kecepatan tangan dan hoki dan rezeki, ya kita pakai data war mereka juga, data mereka yang tadi aku sebut tuh. Iya. Jadi data-datanya sebenarnya itu buat backup, tapi bisa jadi data itu cuma dipakai buat purchasing doang. Belum tentu orang yang punya data itu beli. Benar. Belum tentu, istilahnya gini, belum tentu data tim war kita tuh kayak nggak cukup. Kita lebih duluin data tim war sih, biar bisa lebih cepat karena kan udah masuk template kan. Ya. Oke. Istilahnya di beberapa ticketing e-commerce itu loh. Berarti kalau gua sama Den Boy mau ikutan Just Tip lu, gua ngirimin data itu, terus gua kirimin gua mau tiket yang bagian apa? Iya, betul. Tiketnya mau tiket apa? Misalnya kan pilihan ada VIP, ada cut 1 sampai cut 8 atau bagian apa ya biasanya. Iya. Ya diamond lah segala macam gitu ya nyebutnya. Oke, itu gua berarti akan lo dapat profit dari fee lu ya. Fee-nya Fee-nya berapa? Gua akan tahu dari awal. Gua bakal ngasih berapa buat per tiket buat lu? Iya, biasanya tahu dari awal. Misalnya nih, kalau per tiket itu standarnya antara 750 up to 1,5 juta per tiket. Itu biasanya langsung dari tim war sendiri. Maksudnya kayak tim war yang tangan pertama. Soalnya itu memang standar Just Tip war sih, antara 750 sampai 1,5 juta per tiket. Dan itu berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi semakin sulit kayak VIP nih atau enggak cut 1, biasanya itu kan yang paling diminati ya kalau fanatik fans. Nah itu biasanya kita chance-nya 1,5 juta per tiket di awal. Dan itu untuk fee untuk yang dapat dari hasil war. Beda sama yang plus 1 after war pasti akan ikut harga pasaran atau market price. Iya. Emang tim Just Tip War Ticket tuh berapa banyak sih selain lu? Tim war itu sebenarnya yang trusted banget, yang paling dekat sama gua dan trusted udah lama kenal sih 5 cewek. Oh cewek semua? 5 cewek. Keren banget. Iya. Semua. Sebenarnya ada kemarin gue pernah dapat artis luarnya, boleh gue sebutkan ya? Boleh dong. Ya, Arctic Monkeys itu gue kombinasi sama ada satu cowok. Dia memang istilahnya dia sambil kuliah, anak kuliahan, terus dia nyari duit tambahan buat biaya kuliahnya. Keren kan? Itu dia cowok tuh. Arctic Monkeys gue lumayan, gue dapat berapa tuh dari dia kemarin? Kalau nggak 6, 8. 8 tiket maksudnya? Dia tangannya panas soalnya. Rata-rata per Just Tip ini lo bisa handle berapa tiket sih? Coldplay yang 17 sama 19 Mei itu lo akhirnya bisa dapetin berapa tiket? Kurang lebih antara 15 sampai 18 sih. Oke. Udah kebetulan udah nge-breakdown. Nge-breakdown kalau yang dari 17 Mei itu karena kan itu pre-sale BCA ya. Iya. Gitu kan.
jadi nggak istilahnya nggak semua gitu kan shoot kan. Jadi dan banyak testi semuanya juga viral bilang itu lebih mudah dapatnya, apalagi festival sama Universe. Kalau sebentar. Dari tiket yang lo dapat itu hasil dari pesanan berapa orang? Satu orang rata-rata ada yang beli 2, ada yang beli 1, ada yang beli 4. Oh, macem-macem. Itu yang dari presale BCA. Tapi kalau yang dari Game Sales tanggal 19 Mei itu kan susah banget. Susahnya susah parah. Banyak yang udah masuk. Terus misalnya nih udah tinggal check out, tapi ternyata minta kode invitation. Jadi kayak ada crash ada issue deh pokoknya. Kenapa sih kok ada invitation code gitu. Jadi agak sulit di situ, terus kayak sering down kan. Kayak war-war lainnya lah gitu. Jadi lu dapatnya lebih dikit dari yang 17, yang 19? Yang 19 lebih dikit. Makanya karena tingkat kesulitannya susah, jadi yang back to commit awal fee itu paling cuma sekitar antara 4 sampai 5 tiket. Selebihnya H+1 tim war gua yang 5 cewek itu dapat dari link temennya temen sesama tim war, sesama warhead tim gitu. Akhirnya udah pada ikut market price. Akhirnya customer gua yang masuk slot buat 19 Mei akhirnya jadi ikut market price, tapi ditawarin dulu sih mau apa enggak. Kalau nggak mau ya udah berarti di refund dengan hanya dikurangi fee batal war gitu aja. Nah, yang kayak gitu tuh yang gua sama Denboy perlu tahu tuh. Probability-nya berapa so far? Nah, kalau gua pakai just tip lu. Kalau masih dengan fee war itu mungkin 40% ya. Kalau ikut harga pasaran alias benar-benar muncul nih. Misalnya nih 19 Mei kan kelar war itu kan habis di jam 11 misalnya. Nah, itu dari jam 12 sampai malam tuh tektokan gitu kan. Kayak koordinasi itu tuh udah saling lempar harga market price sih. Karena tingkat susah dapatnya itu loh, demandingnya melebihi. Jadi gini, kemarin tuh isunya kan itu kan kalau nggak salah tiketnya hanya 25.000 atau 30.000 yang tersedia. Sedangkan yang mengakses itu 1,8 juta. Jadi bandingnya kan sangat susah sekali gitu. Jadi probability-nya sebenarnya kalau yang gen sales atau yang after war nih, jadi ikut market price tuh lebih ke 60% deh pokoknya. Kalau nggak 60%, 55% gitu. Kalau lo nggak bisa mendapatkan tiket buat gua sama Denboy gitu misalnya, itu kayak gimana sih mekanismenya? Duit gua balik gak? Gini, ada dua poin. Yang pertama kita offering dulu ke harga market price, masih minat atau enggak. Kalau enggak minat dengan kenaikan harga dari komitmen awal, itu akan dikembalikan refund hanya dikurangi antara 250 sampai 300.000 per tiket. Itu rata-rata segitu. Per tiketnya cuma segitu. Tapi ada juga tim war yang mungkin kayak masih baru ya, belum sepengalaman 5 warhead gue itu refund potongannya hanya 100.000 per tiket. Karena pengalamannya masih sedikit. Apakah seorang Rani nih yang memang jasa just tip ini, lu udah tahu bocoran artis yang bakal kesini nggak sih? Siapa tahu dapet gitu. Beberapa kali sih suka mereka berlima tuh suka spill out sih, suka spill aja gitu yang mana nih gitu yang bakal keluar gitu, yang bakal rilis. Bahkan sebenarnya dari customer pun juga sering kasih insight sama info. Tapi minggu depan atau bulan depan akan ada ini ya, aku siap-siap ya, kayaknya aku nggak bakal hoki deh ngewar, aku siap-siap ya kak, berapapun fee-nya atau nggak infoin fee-nya gitu biasanya. Berarti selama ini tiketing sama aja sih. Berarti selama ini tiketing itu sama followernya maksudnya oke-oke aja hubungannya ya? Nggak pernah ada yang maki-maki lo di sosmed ya? Sebenarnya kalau yang maki-maki lebih ke yang ya itu yang tadi gue bilang. Yang akhirnya nggak dapet ya, kesel aja ya? Nggak dapet kan kena potongan. Sebenarnya karena potongannya nggak apa-apa. Cuman kan kembali lagi gue offering dong, namanya istilahnya just tip tiket mau cuan kan. Ya gue tawarin nih 5 kepala head
gue ini kan udah ngakuin nggak dapat, misalnya Pahit ini nggak dapat tiket dari tim inti mereka, tapi dapat nih dari tangan ke tangan, trusted, gue tahu rumahnya, gue tahu IKTP-nya, dan gue udah kenal lama. Pak, biasanya gue tuh pegangannya tuh 5 anak ini nih, 5 cewek ini. Kalau mereka bilang trusted, pasti trusted. Oke. Cukup. Terima kasih banyak Rani. Terima kasih Rani, have fun di Kuala Lumpur. Oke, itu dia tadi Rani dari Tiketing. Jadi silakan buat teman-teman yang memang sekiranya nggak ada daya upaya buat war tiket karena nggak ada waktu, nggak ada internet, nggak ada apapun itu, siapin duitnya langsung pakai jasa itu ya, Rani ya. Ya kalau mau bebas Iya, aja. kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, santai. Siapa tahu orangnya pengen mencari apa ya, tantangan. Atau lu kalau mau cari tantangan lu pakai gua sama Denboy jasanya. Kalau gua sih- menantang banget. Wah, kalau karena gua- kita berdua nggak trusted. Yoi, tapi kita nggak akan menipu. Iya, tapi kita nggak trusted. Heeh. Iya, kita Tapi nggak bakal kalau- nipu. Tapi karena keberuntungan gue belum kepake nih tiga-tiganya, jadi masih bisa dapet lah. Yang lu pelajarin dari TikTok itu kan? Iya, betul. Bagus. Cuma dapat 3 tiket anjing, cuma 3 Lah, peruntungan itu. jangan tiga-tiganya dipakai lah, satu aja bro, enak aja. Ya udah kalau begitu Oke. terserah lu mau pakai yang mana, Terima mudah-mudahan kasih lu banyak semua ya. yang idola-idola band A B C D E in your lifetime minimal sekali bisa nonton Ya. mereka. Mudah-mudahan amin gue doain. Gue doain juga buat teman-teman pop user sehat, karena mengingat tahun 2023 ini gue ngelihat menyenangkan sekali sampai akhir tahun, banyak banget band-band luar yang akan berdatangan ke sini, plus juga bukan cuma band aja, ada beberapa kayak bola juga ke sini ya. Ada bola, ada ini Menteri Keuangan luar negeri juga datang ke sini. Bener, ada itu ada Dinas Kesehatan luar luar negeri negeri juga banyak lah. Jadi buat Betul. teman-teman siapin duitnya, nabung, jangan boros. Jadi kalau misalnya memang ada band yang sekiranya lu idolakan, ada isunya banget sini, siapin uangnya buat nonton, karena pengalaman itu tidak akan bisa terbayarkan ya. Betul. Kalau dulu juga punya idola Dinas Kesehatan Rusia, lu mau nonton dia ya. Mudah-mudahan lu siapin uangnya, tapi Dinkes Rus. lebih ke uang parkir ya. kalau gitu ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak Dadah. yang udah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Di episode berikutnya di Pop News. Dadah.